Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas mengenai soal UTS ya. Soalnya ada 5 jenis kalau tidak salah atau 6 jenis. Kita bahas satu-satu. Toolnya boleh menggunakan Excel untuk sebagai alat bantu, tetapi untuk pengerjaannya Anda tetap harus menggunakan caranya ya. Misalnya XL ditambah XU dibagi 2 ya untuk menentukan XR-nya. Seperti itu ya. Silakan nanti dimasukkan di Excel, baru Excelnya atau di tabelnya pun juga boleh. Tetapi yang jelas di lembar jawaban UTS harus ada tahapan atau langkah-langkah dalam metode bagi dua. Nah, mari kita bahas sejenak mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal UTS. Nah, pada soal yang pertama, soalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya soalnya ya. Nah, dengan menggunakan metode grafik, kita coba membuat grafiknya seperti apa. Kita bisa memulai dari membuat tabelnya dulu ya. Di sini ada nilai X-nya, kemudian di sini ada Fx. Kita mulai dari 0 sampai dengan 2 atau 3 boleh. 0, 1, 2, 3. Berapakah nilai Fx apabila X-nya 0? Maka di sini 0 pangkat 3 dikurangi 2, berarti min 2. Berapa nilai Fx apabila X-nya 1? 1 pangkat 3 dikurangi 2, berarti min 1 ya. Kemudian 2. X-nya ada 2. Berapa nilai Fx-nya? 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2, 6. Nah, di sini kita bisa melihat Fx atau Y-nya melewati 0 ini pastinya ya, min 2, min 1, dan 1. Ya, kalau Anda mau menyelesaikan yang di X sama dengan 3 ya boleh-boleh saja ya. Di sini 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 berarti berapa? 9. 3 kali 3, 9, dikali 3 berarti 27, kurangi 2, 25. Tapi sampai dengan nilai 0, 1 dan 2 saya kira cukup untuk dibuatkan suatu grafik yang memotong nilai Fx sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat grafiknya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di sini min 1, min 2 ya. Nah, 0 menghasilkan nilai min 2. Kemudian 1 menghasilkan nilai min 1. Kemudian 2 menghasilkan nilai 6. Nah, berarti ini kira-kira bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini kita nggak tahu ini yang kesininya bisa ke sini ya atau ke bawah ya, karena kita menghitungnya belum tidak terlalu detail. Nah, dengan menggunakan Excel Anda bisa membuat grafiknya secara detail ya. Tetapi yang pasti kita sudah tahu nilai awal untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode bagi dua itu cukup nilai awalnya 1 dan nilai atasnya 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat apabila kita menggunakan bantuan Excel ya, tapi secara umum apabila Anda menjawab jawaban seperti ini, maka itu sudah betul. Nah, ini apabila plotting nilainya kita masukkan menggunakan Excel. Kemudian nilai Excelnya seperti apa? Nah, bisa kita lihat di sini. Ini saya buat secara detail ya, angka-angkanya ya. Anda juga boleh membuat angkanya secara detail, yaitu 0,
0,1 dan seterusnya gitu. Nah, seperti ini juga boleh ya. Namanya juga menggunakan alat bantu ya, kita buat sedetil mungkin kan, nggak masalah ya. Kemudian grafik yang sesungguhnya apabila kita ingin membuat suatu grafik secara detail lagi, maka bentuknya sebetulnya persamaan tersebut seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah mirip ya dengan yang Anda kerjakan ya. Nah, di sini ya. Ini 6, kemudian ini min 2, kemudian di sini berapa ini? Min 2 ya. 1 ini menghasilkan min 1, kemudian nolnya menghasilkan min 2. Sini ya, 0 ya. Nah, ini bentuk penampakan grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin membuat dengan metode bagi dua. Nah, dengan metode bagi dua, kita cukup ambil yang ini saja, nilai 1 dan 2 saja ya mulainya. Silakan dihitung ya dengan menggunakan metode bagi dua. Salah satu kuncinya adalah Anda harus membuat tabel XL, XU, XR, dan perkaliannya. Tapi harus diingat, syarat utamanya adalah ini. Nah, ini ya. Nah, ini syarat utamanya. Anda buat dulu tabelnya dengan komposisi seperti ini, kolom-kolomnya ya. Nah, ini dia. Nah, kenapa kok perlu dibuat tabel seperti ini? Supaya memudahkan Anda bekerja. Nanti setelah Anda hitung secara manual, FXL-nya berapa, FXR-nya berapa, FXL-nya berapa, ini yang menentukan dari aturan yang ada di sini. Nah, ini Anda hitung secara manual. Ya. Kalau di lembar jawab harus manual ya. Meskipun Anda juga boleh menggunakan alat bantu seperti saya ini. Saya menggunakan alat bantu, saya hitung di Excel, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Di perhitungan yang ke-6 sampai dengan ke-9 atau ke-8 ini sudah mulai konvergen di sini ya. Di sini sudah mulai konvergen. Artinya apa? Artinya kalau nilai errornya sudah 0,00 sekian ya, sudah sangat kecil. Kemudian juga XL dan XU-nya sudah mendekati nilai yang sama ya, nilai yang tidak berubah. Nah, ini 1,257. Kita lihat di sini 1,257 ini sebetulnya posisi di sini. Nah, di sini ya. Ini 1 ya. Ini 1 ya. 1 ya. Di sini 2, 3, 4, ini 5. Nah, di situ ada posisinya 1,2578. Nah, di titik ini sebetulnya nilainya sekitar 1,2578 dan seterusnya. Nah, berarti akar dari persamaan ini adalah yang paling mendetail ini ya. Nah, coba silahkan dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya akan mendekati 0. Nah, 0,0008 dan seterusnya. Nah, itu jawaban untuk soal yang pertama ya. Ya, saya kira untuk soal yang berikutnya juga sama. Terima kasih atas perhatiannya.